Hai hai semua sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Yuhu, Senin pagi, lagi pada sibuk apa nih? Jangan lupakan Cublak Suweng ya, sesibuk apapun kalian, sempatkan waktu untuk scroll HP-nya dan tonton channel Cublak Suweng. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe dulu yuk, agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang politik pastinya hanya untuk Anda. Nah, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ya dari Fachri Hamzah yang terus-terusan berseteru dengan koalisi perubahan. Rupa-rupanya politikus Partai Gelora yaitu Fachri Hamzah ini selalu terlibat saling serang pernyataan dengan pihak koalisi perubahan pendukung pencapresan Anies Baswedan. Lantas, serangan apa ini yang diberikan oleh Fachri Hamzah kepada koalisi perubahan? Yang pertama adalah Fachri Hamzah mengatakan bahwa koalisi perubahan ini nggak jelas. Di sini Fachri Hamzah ini awalnya menanggapi kisruh antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem terkait pembicaraan antara Gibran dengan Anies sewaktu sarapan bersama. Dan di situ lewat akun Twitternya @Fachri Hamzah, Fachri ini menyebut bahwa Demokrat dan Nasdem itu tidak jelas. Pada nggak jelas sih, tweet Fachri Hamzah pada Jumat 18 November 2022. Kemudian Fachri Hamzah menjelaskan lebih lanjut terkait cuitannya ya. Di sini Fachri menyebut hiruk-pikuk keributan seperti yang dialami Nasdem dan Demokrat ini ada kaitannya dengan jadwal pemilu yang baru dimulai bulan September 2023. Kita akan mengalami hiruk-pikuk ribut antar calon karena jadwal pemilu baru mulai bulan depan September, sementara calonnya sudah gentayangan di mana-mana, ucap Fachri Hamzah. Fachri pun menilai perpecahan bahkan konflik antar sesama akan terjadi jika terlalu membawa perasaan di dalam perbedaan. Dia pun mengajak agar mulai dipikirkan metode untuk memfasilitasi perdebatan pikiran hingga gagasan, bukan dengan perasaan. Jadi, ini adalah ajakan saya kepada semua pihak agar mulai memfasilitasi diskusi dan perdebatan pikiran. Jangan lagi melayani atau bahkan memfasilitasi atau mengentertain perbedaan perasaan dan sentimen sebagai selera paling rendah di dalam tradisi kita bernegara dan bermasyarakat, tutur Fachri. Serangan yang pertama ini langsung saja disambar ya oleh Demokrat, di mana elit Demokrat yaitu Kamhar Lakumani menegaskan koalisi perubahan ini terus berproses dan mengalami kemajuan. Ikhtiar membangun poros koalisi perubahan terus berkemajuan ya. Saat ini tahapannya pada proses pematangan dan penyesuaiannya dengan mekanisme internal partai masing-masing. Ini perlu Bang Fachri Hamzah ketahui untuk menepis dugaannya bahwa ini tak jelas. Sekiranya masih di PKS pasti bisa melihat dan mengetahui kejelasannya. Meskipun demikian pada saatnya nanti Bang Fachri akan mengetahui kejelasan yang sebenarnya, kata Kamhar. Jadi di sini Kamhar istilahnya menyindir ya. Coba aja kalau memang Bang Fachri tadinya masih di PKS, pasti sudah tahu kondisi yang sebenarnya gitu. Jangan hanya sekedar ngomong nggak jelas sih kayak gitu, tapi nggak tahu aslinya gimana. Kamhar pun juga di sini memaklumi jika selama ini koalisi perubahan belum memasuki pembahasan terkait capres-cawapres. Dia mengatakan pihaknya tengah memberikan kesempatan ruang publik untuk menyampaikan aspirasi. Kamhar juga mengatakan adanya dinamika saat ini adalah bagian dari pendewasaan internal koalisi, dan Kamhar juga menegaskan apa yang disampaikan Andi Arief kemarin semata hanya untuk menegaskan kedisiplinan dan integritas. Dia pun lantas menyinggung sikap awal ketum dari Nasdem yaitu Surya Paloh yang menyerahkan urusan cawapres ke Anies Baswedan. Kita menghargai dan bisa memahami pemikiran Bang Fachri Hamzah. Namun, mesti kami tegaskan bahwa apa yang disampaikan Bang Andi Arief terkait kedisiplinan dalam ikhtiar membangun koalisi ini itu penting sebagai prinsip etik sekaligus integritas. Apalagi Ketum Nasdem Surya Paloh sudah secara tegas menyerahkan perihal cawapres kepada Mas Anies. Jadi mestinya politisi Nasdem lainnya harusnya taat azas untuk tidak membuat manuver-manuver yang bertentangan dengan itu. Lanjut
Kamhar. Jadi di sini sudah dijawab langsung ya mengenai tanggapan dari Fahri Hamzah. Itu serangan pertama, lantas serangan keduanya apa nih? Di sini Fahri Hamzah kembali menyerang dengan perkataan yang menyindir koalisi perubahan dengan kata-kata nggak ada ide. Nggak ada idenya nih koalisi perubahan, kata Fahri Hamzah pada Jumat 18 November 2022. Itu serangan kedua. Dan serangan ketiga yang terakhir seperti di video Cublak Suwung sebelumnya, yaitu Fahri Hamzah mengatakan bahwa koalisi perubahan ini tidak pernah memaparkan idenya dan hanya menunggu bandar parpol saja. Wah, sepertinya Fahri Hamzah ini selalu berkomentar ya tentang koalisi perubahan. Lantas gimana nih pembelaan dari koalisi perubahan? Nah, untuk masalah bandar politik ini yang menjawab adalah dari pihaknya Nasdem, di mana diwakili oleh Ahmad Ali yang mengatakan bahwa wah, yang namanya bandar politik mungkin tradisi Fahri Hamzah kali ya. Tapi kalau Nasdem, PKS dan Demokrat nggak ada tuh yang seperti itu. Ali juga membantah adanya bandar-bandar di dalam Partai Nasdem. Di sini Ali mengatakan, jadi kita tuh tidak main-main dan kita mencoba untuk melepas koalisi kebiasaan-kebiasaan lama dalam berpolitik. Politik itu seakan-akan milik orang yang berduit, seakan-akan milik kader partai, itu nggak ada. Politik itu milik anak bangsa. Biarlah kemudian proses politik ini kita jalani dengan riang gembira tanpa adanya intrik apapun. Dan Ali langsung menyarankan kepada setiap partai untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Dia mengatakan apa yang diucapkan elit partai merupakan cerminan partai. Jadi, kalau misalkan Fahri Hamzah mengatakan hal apapun kepada koalisi perubahan, itu artinya dirinya sendiri juga seperti itu. Maksudnya begitu ya. Dan akhirnya semua sudah dijawab ya oleh koalisi perubahan, sekaligus penegasan dari Partai Nasdem untuk semua partai. Jangan mencampuri urusan masing-masing partai sendiri gitu ya. Meskipun kita nggak tahu nih sampai kapan Fahri Hamzah akan terus-terusan mengkritik dan memberikan komentar yang cukup negatif kepada partai koalisi perubahan ya. Dan alasan apa yang mendasari Fahri Hamzah melakukan itu kita pun nggak tahu. Gimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa LKS, like, comment, share ke teman-teman, dan support selalu channel Cublak Suwung.